anak-anakku kelas 9. Nah, kali ini masih dengan Bu Amel. Nah, masih dengan pembelajaran IPA. Sebelum kalian melihat video pembelajaran Bu Amel, nah, hendaknya kalian mengawalinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, agar ilmu yang kalian dapatkan akan mendapatkan keberkahan dan keberkahan. Membaca bismillah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sudah siap? Nah, kalau sudah siap, oke, Bu Amel ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak kelas 12. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar pewarisan Mendel ya. Nah, ini masih berhubungan mengenai pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang genetika ya, di mana di situ ada pewarisan sifat seperti yang telah kalian amati pada percobaan sederhana, yaitu kalian mengamati mengenai kemiripan sifat yang ada di anggota keluarga kalian ya, seperti pada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, di situ terkandung pada dasar-dasar pewarisan Mendel. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai berbagai hukum yang ada di pewarisan sifat. Ada hukum segregasi, hukum pemilihan bebas, modifikasi, nisbah Mendel. Ilmuwan yang menemukan hukum Mendel adalah Gregor Johann Mendel yang ditemukan pada abad ke-19. Nah, di sana beliau melakukan percobaan persilangan pada kacang ercis yang nama ilmiahnya itu adalah Pisum sativum. Nah, di situ terlihat prinsip-prinsip pewarisan sifat dalam percobaannya. Nah, di mana Mendel sendiri menyilangkan tanaman kacang ercis yang tinggi dengan yang pendek. Nah, tujuannya kenapa sih menyilangkan tanaman kacang ercis? Nah, jadi di situ tujuan Mendel adalah ingin mendapatkan hasil kacang ercisnya itu yang kualitasnya banyak yang bagusnya gitu. Jadi nanti kalau ada kualitas yang jelek bisa sedikit dibandingkan dengan yang kualitasnya bagus. Nah, karena di situ hasilnya bagaimana? Keturunan yang diperlihatkan oleh percobaan dari Mendel itu, yaitu perbandingan tanaman yang tinggi terhadap tanaman pendek itu sebesar 3:1. Nah, bisa dilihat, jadi tanaman yang tinggi itu lebih banyak dibandingkan tanaman yang pendek yang dihasilkannya itu. Nah, berarti ini terbukti bahwa pewarisan sifat hukum Mendel itu bisa melahirkan tanaman baru dengan kualitas yang bagus. Nah, itu adalah tujuan dari pewarisan sifat hukum Mendel. Lalu kita akan mempelajari mengenai persilangan monohibrid untuk sifat tinggi tanaman. Nah, coba kalian lihat dulu ya. Nah, di sini ada P. Apa itu ya P? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk perempuan, tandanya itu seperti ini ya. Seperti yang kalian temukan di toilet-toilet umum, itu ada gambarnya ciri khas perempuan, berarti sel kelamin betina itu ada plusnya. Nah, kalau yang jantan, ini yang panahnya. Nah, ini adalah simbol ketika kalian melakukan rumus persilangan monohibrid ya. Nah, tingginya, nah ini ada tinggi tanaman yang tinggi. Nah, kita tandai dengan huruf kapital semua, D besar, D besar. Nah, kalau yang tanaman memiliki pendek, ketinggian yang pendek ya, yang dibandingkan yang
betina, ini yang jantannya. Nah, kita simbolkan dengan huruf D kecil, D kecil. Nah, lalu ditemukan nih gametnya. Gametnya D, D besar, dan D kecil. Nah, lalu apa ya F1? Nah, kalian amati aja dulu ini. F1, apa ya? Nanti kita temukan jawabannya. Lalu F2, F2 apa ya? Nanti kita temukan lagi jawabannya ya. Nah, kalian sudah diamati ini di slide yang ini? Ya, kalau sudah, sekarang kita ke slide simbol-simbol yang barusan. Nah, untuk P sendiri yang barusan, P itu adalah parental atau induk. Nah, jadi nanti induk atau parentalnya itu yang akan dikawinkan, yang itu dari sel betina yang pakai tanda plus. Kalau sel jantannya itu yang menggunakan panah. Nah, lalu yang kedua F-nya itu adalah keturunan. Nah, tadi ada ya F1 keturunan ke-1 dan F2 itu keturunan berarti keturunan ke-2. Lalu ada alel. Alel sendiri adalah bentuk alternatif suatu gen yang terdapat pada lokus atau tempat tertentu. Yang keempat adalah fenotip. Fenotip adalah ekspresi gen yang langsung dapat diamati sebagai suatu sifat pada suatu individu. Nah, contohnya gen yang langsung dapat diamati. Misalnya nih, yang kulit hitam, kulit putih. Nah, itu adalah ekspresi gen yang langsung bisa kalian amati secara mata telanjang. Nah, lalu yang kelima itu adalah genotip. Genotip sendiri adalah susunan genetik yang mendasari pemunculan suatu sifat. Contohnya apa ya? Nah, contohnya misalnya albino. Nah, itu tidak terlihat ya, itu karena adanya di dalam suatu gen yang nanti akan muncul. Jadi itu adalah susunan genetik keturunan. Lalu homozigot. Homozigot adalah sifat individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang sama. Nah, selanjutnya kembali lagi ke persilangan monohibrid. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari persilangan monohibrid terlebih dahulu. Monohibrid berarti satu jenis ya, satu jenis tanaman. Jadi tanamannya yang sama, hanya berbeda sifatnya. Misalnya kalian ini kita ambil tanaman ercis ya, sama yang betinanya ercis, yang jantannya ercis, cuman perbedaan tingginya saja. Misalnya yang P, sel induknya ini nih. Sel induknya yang untuk betina, nih yang betina kan plus, itu kita ambil yang tanaman tingginya, yang memiliki tinggi, lebih tinggi. Nah, lalu dikawinkan dengan sel jantan, tapi yang pendek ukurannya. Nah, kalau misalnya yang mayoritas tinggi ya. Nah, kita beri lambangnya itu huruf besar semua. D besar, D besar. Nah, kalau yang pendek kita beri simbol D kecil, D kecil. Nah, gamet ini kita ambil salah satu hurufnya saja, tidak perlu keduanya yang tadi. Nah, D. Lalu yang pendeknya D kecil. Nah, disilangkan. Nah, kalau disilangkan berarti D menjadi keturunan ke-1 nih. Tingginya D besar, D kecil. Nah, menjadi tinggi. Nah, jadi gini ya, yang D kecil ini merupakan sifat resesif. Nah, jadi tidak dominan. Nah, yang dominan itu yang huruf besar ya. Jadi yang ditandai dengan huruf abjad besar itu adalah sifat yang dominan dan akan muncul. Nah, kalau yang kecil-kecil ini, nah itu adalah sifat yang tidak akan muncul tapi ada di dalam tubuh tanaman tersebut. Nah, jadi nanti ketika dikawinkan itu akan menghasilkan tanaman yang tinggi, tetapi ada juga bawaannya itu yaitu yang pendeknya. Jadi D besar, D kecil gitu. Lalu akan menyerbuk sendiri.
menyerbuk sendiri dengan bantuan angin. Jadi nanti yang F1 ini akan menyilangkan kembali melakukan perkawinan dengan yang F1 lagi. Jadi D besar, D kecil akan disilangkan lagi dengan D besar, D kecil. Nah, akan menghasilkan ini keturunan kedua F2, yaitu nih simbolnya ya, ada tabel persilangannya. Jadi tabel persilangannya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Jadi yang ini itu D besar, D kecil, yang ini dipisah D, lalu D kecilnya dipisah D, yang ini juga D besar dipisah D, yang ini D kecil. Nah, jadi ini itu D besar, D kecil ini adalah sel jantan, yang ini sel betina nih. Bisa kalian lihat nih, ini yang betina ada di kolom atas, kalau yang jantannya ini ada di baris ke bawahnya. Nah, kalian silangkan nih, disilangkan D besar, D besar. Nah, jadi D besar, D besar, D besar disilangkan dengan D kecil menjadi D besar, D kecil. Nah, yang ini D besar, D kecil. Nah, ini D besar, D kecil. Nah, ini maaf, ini salah ya. Nah, ini D besar, D kecil disilakan dengan D kecil menjadi D kecil, D kecil. Nah, jadi kalau yang ada abjadnya bertemu dengan huruf besar itu menjadi yang kualitasnya bagus, menjadi tinggi. Kalau ada yang huruf besar bertemu dengan huruf kecil itu tetap menjadi tinggi, kecuali kalau yang huruf kecil bertemu dengan huruf kecil itu akan menjadi yang pendek ya. Nah, jadi perbandingannya sama kan, 3:1, yang tingginya ada 3 dan yang kecilnya ada 1. Nah, yang ini jadi D ya. Nah, D kecil bertemu dengan D kecil, nah menjadi pendek. Nah, berarti perbandingannya yang tinggi ada berapa? 1, 2, 3. 3 berbanding yang pendeknya ada berapa? 1. Nah, jadi akan menghasilkan 3 tanaman tinggi dan 1 tanaman yang pendek. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai persilangan monohibrid. Semoga kalian bisa memahaminya. Bisa nanti Ibu akan berikan latihan soalnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.